Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Ini majelis yang ke-25 dari hari yang ke-7 pada daurah fikih kita membaca kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji Kitabul Mawarith. Berkata Syekh rahimahullahu taala, Kitabul Mawarith. Ya. Kitab tentang warisan. Pembahasan tentang warisan termasuk salah satu dari cabang ilmu fikih yang penting dan dia dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan al-muamalat. Dalam pembahasan al-muamalat di akhir seperempat bagian dari fikih. Dan warisan ini terkait tentang warisan, dia adalah pembahasan-pembahasan yang mempunyai banyak cabang pembahasan dan ya kita perlu lebih mendalam di dalam mencermatinya. Dan para ulama menulis buku-buku khusus terkait dengan masalah warisan. Ya. Dan sini Syekh rahimahullahu taala hanya menyebutkan pokok-pokok pembahasan yang terkait dengan masalah warisan. Dan kita juga hanya membaca dan membahas sesuai apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Dari uraian beliau di dalam Kitabul Mawarith ini kita mencatat 14 pembahasan yang perlu diterangkan. Ya. Yang pertama adalah tentang definisi al-mawarith. Definisi al-mawarith. Al-mawarith jamak dari miras. Dan miras itu dari kata al-irth. Dari kata al-irth. Dan al-irth dia secara bahasa artinya adalah sumber. Adalah sumber. Apabila sebuah perkara sudah berjalan turun-temurun dan bersumber dari sesuatu, sumber itulah yang dikatakan sebagai irth secara bahasa. Ya. Dan kadang irth digunakan dari sisi bahasa bermakna berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lainnya. Ya. Kemudian kadang penggunaan kalimat irth di dalam penggunaan bahasa kadang bermakna mauruth. Al-irth bermakna yang diwariskan. Dan kadang al-irth digunakan bermakna at-tarikah, harta peninggalan yang akan diwariskan. Iya. Jadi di sini beliau terangkan Kitabul Mawarith dan beliau definisikan apa al-mawarith itu. Kata Syekh rahimahullah, wa hiyal ilmu bi qismatit tarika baina mustahiqiha.
Dia adalah ilmu yang menjelaskan tentang pembagian peninggalan, ya, pembagian warisan antara para mustahiknya, antara orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Baik, ini definisi yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Ya. Dan kadang sebagian para ulama mendefinisikannya dengan definisi yang lain. Di antara definisi yang sering disebut bahwa ilmu al-mawarith atau disebut juga dengan ilmu al-faraid. Ya, al-mawarith disebut juga dengan ilmu apa? Al-faraid. Al-faraid jamak dari fariidah. Ya, sebab setelah diterangkannya siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, Allah berfirman, fariidatan minallah. Itu adalah fariidah dari Allah. Ya, fariidah jamaknya faraid. Baik, definisi lain tentang ilmu mawarith atau ilmu al-faraid dikatakan bahwa dia adalah ilmun bi usulin min fiqhin wa hisabin tu'arrifu haqqa kullin fit tarikah. Ilmu mawarith adalah ilmu tentang dasar-dasar atau pokok-pokok yang terkait dengan fikih dan cara menghitung atau fikih dan menghitung yang akan mengenalkan setiap orang pada haknya masing-masing dari warisan. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini disebut dengan ilmu al-faraid. Ilmu yang mengumpulkan di dalamnya kaidah-kaidah, dasar-dasar, pokok-pokok pembahasan yang mencakup fikih dan cara menghitung, sehingga setiap orang akan mengetahui berapa haknya dari warisan itu. Nah, ini yang disebut dengan nama ilmu al-faraid. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa ini perlu pembahasan tersendiri. Ya. Perlu pembahasan tersendiri yang mudah-mudahan di suatu saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan sebuah daurah untuk tentang ilmu al-mawarith ini. Ya, di sini Syekh rahimahullah setelah menjelaskan definisi, beliau berpindah kepada pembahasan yang kedua, yaitu dasar-dasar dalil tentang hukum warisan. Ya. Ada ayat-ayat hadits yang merupakan pijakan utama di dalam ilmu faraid. Syekh akan menyebutkan dalil-dalil ini. Ya. Kata beliau, wal aslu fihi atau wal aslu fiha, dan asal di dalam ilmu al-mawarith, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala fi surat An-Nisa, di dalam surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain ila qaulihi tilka hududullah. Ya, ini 3 ayat sekaligus ya dari surah An-Nisa. Ya, kalau sampai tilka hududullah itu ayat ke-13 sudah. Nah, saya terangkan itu adalah batasan-batasan Allah. Jadi 2 ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang warisan. Ya. Baik, saya baca lengkap ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka ya surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Ya. Ini al-aulad jamak dari walad. Di sini akan diterangkan walad itu apa? Laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kalimat walad itu digunakan untuk laki-laki dan digunakan untuk apa? Perempuan. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian. Perhatikan bahasa wasiat. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang penting
untuk diketahui. Dia adalah hal yang diwasiatkan untuk dijalani. Ya. Dan ini adalah peringatan kepada orang-orang yang apabila ada harta warisan, mereka tidak membaginya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga terjadi berbagai warna kezaliman dan bentuk kesewenang-wenangan yang akibatnya menimbulkan permusuhan antara orang-orang yang bersaudara atau karib kerabat. Ya. Yusikumullahu, Allah berwasiat kepada kalian. Fi auladikum. Ya, pada anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hafdil unsayain. Bagi yang laki-laki, dia mendapatkan seperti dua bagian perempuan. Seperti bagian dua perempuan. Ya. Fa in kunna nisaan, jadi terangkan kaidah umum di sini. Untuk laki-laki itu bagiannya seperti dua kali bagian perempuan. Ya. Jelas ya? Ini di keadaan tatkala hanya ada laki-laki dan perempuan. Ya. Jelas? Kemudian di sini diterangkan, dirinci tentang perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka adalah perempuan-perempuan lebih dari dua, maka para perempuan yang lebih dari dua ini mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Ya. Jelas ya? Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendiri, maka dia akan mendapatkan 1/2. Kalau dia sendiri, maka bagiannya adalah 1/2. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Dan untuk kedua orang tuanya, maksudnya ayah dan ibu, dua-duanya. Setiap dari keduanya, ayah dan ibu, ya. Likulli wahidin minhuma, setiap dari keduanya, as-sudus. Dia mendapatkan 1/6 mimma tarak. Dari apa yang dia tinggalkan, in kana lahu walad. Ini kalau dia punya apa? Ya, punya far'ul waris. Dia punya anak. Ya, apakah anaknya atau anak dari anaknya atau anak dari anak-anaknya? Jelas ya? Anak dari anaknya. Ke bawah. Ini di keadaan seperti ini dia dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada anaknya, ya Allah berfirman, fa illam yakul lahu waladun, kalau dia tidak mempunyai anak, wa warithahu abawah, dan dia diwarisi oleh kedua ayahnya, ayah dan ibunya, fali ummihi thuluth, maka ibunya mendapat 1/3. Jelas ya? Tadi begitu ada anak, ya. Maka bagian ibu kalau tidak ada anak 1/3, ya, dengan adanya anak ini menghajab, ya, menahannya sehingga jatahnya dikurangi dari 1/3 menjadi 1/6. Dan di bahasa ayat di sini wa warithahu abawahu fali ummihi as-thuluth. Dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya. Jadi yang mewarisi ayah dan ibu. Dua mewarisi. Jelas ya? Hanya ibu yang disebut bagiannya 1/3. Adapun ayah tidak disebut berapa bagiannya. Kalau pertama disebut sama-sama bagiannya berapa? 1/6. Di sini tidak disebut. Kenapa? Sebab dia kadang mewarisi lebih. Kadang mewarisi lebih dari 1/3. Ini yang disebut dengan nama at-ta'sib. Ya. Jelas ya? Sebab ayah itu ada 3 keadaan di dalam pewarisan. Kadang dia mewarisi dengan fard, dengan jatah fard. Dan kadang dia mewarisi dengan ta'sib. Dan kadang dia mewarisi dengan fard dan ta'sib sekaligus. Baik. Kemudian kata beliau, fa in kana lahu ikhwatun. Ya. Kalau dia punya saudara. Ya. Anggaplah tidak ada
anaknya. Tapi ternyata dia punya saudara. Jelas ya? Fali ummihi as-sudus. Maka ibunya hanya mendapatkan berapa? 1/6. Baik. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat yang dia berwasiat dengannya atau hutang. Ini menunjukkan bahwa apabila ada warisan, warisan itu tidak dibagi kecuali setelah wasiat dikeluarkan dan hutangnya dibayar. Yang lebihnya itulah yang dibagi. Dan ini akan diterangkan insyaallah. Beliau kemudian kelanjutan ayat, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling dekat untuk kalian manfaatnya. Ya. Ini ketentuan-ketentuan sudah ditetapkan oleh syariat. Ini adalah hal yang paling bijaksana dan paling adil. Selain daripada itu, fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari sisi Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Dan Maha bijaksana. Jelas ya? Jadi tidak perlu mempertanyakan hukum ini. Ya, kenapa begini dan begitu? Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kalian. Dan Allah Maha bijaksana atas setiap hukumnya dan Allah Maha mempunyai hikmah atas setiap perkara. Kemudian kelanjutan ayat, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian 1/2 apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Kalau istri-istri kalian itu tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau istri-istri kalian mempunyai anak, maka kalian hanya mendapatkan 1/4 dari apa yang dia tinggalkan. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Dan ini tentunya setelah wasiat yang mereka berwasiat dengannya dan hutang. Setelah dikeluarkan wasiatnya dan hutangnya. Ini diterangkan tentang bagian untuk suami. Suami kalau istri meninggal, maka dilihat. Apabila istri tidak punya anak, tidak ada anaknya, maka suami mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/2. Tapi kalau istri punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Jelas ya? Kemudian diterangkan tentang istri. Ya, kebalikannya setelah suami istri. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, demikian pula para istri, mereka mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum waladun falahunna ats-tsumunu mimma taraktum. Kalau kalian mempunyai anak, maka para istri kalian mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ini setelah wasiat yang kalian berwasiat dengannya dan setelah dikeluarkan hutang. Ya. Jelas ya? Selesai tentang istri. Simpulkan kalau istri, suaminya meninggal, ada istri, maka istri mewarisi 1/4. Kapan ini? Apabila tidak ada anak. Ya. Suami tidak mempunyai anak. Dan istri, apabila suami mempunyai anak, istri mewarisi berapa? 1/8. Baik. Kemudian, wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Ya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seorang lelaki yang mewarisi secara kalalah. Nah, ini akan diterangkan ya, apa ini maksud dengan kalala, yaitu orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai, dia meninggal dan tidak ada, dalam keadaan tidak ada anaknya dan ayahnya juga sudah tidak ada. Ini kalala. Aw imra'atun, atau dia adalah seorang istri. Ya, laki-laki atau dia adalah seorang perempuan, walahu akhun aw ukhtun, dan dia ini mempunyai saudara, au ukhtun,
atau dia mempunyai saudara laki-laki, ukhtun, atau dia mempunyai saudara perempuan, falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka setiap dari keduanya itu mendapatkan 1/6. Kalau dia ada satu laki-laki dan ada satu perempuan, maka setiap dari keduanya dapat berapa? 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi thuluth. Kalau mereka lebih daripada itu, maka mereka bersyirikat dalam 1/3. Ya, misalnya dikata mereka laki-laki dan perempuan 3 orang, ya 10 orang, semuanya bersyirikat dalam berapa? 1/3. Kemudian dikatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar, wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya dan hutang yang tidak membahayakan. Perhatikan ini kalimat tidak membahayakan. Wasiat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha penyayang. Iya. Maha lembut. Baik. Ini ayat yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh. Ya, sebenarnya dia 2 ayat ya. 2 ayat. Kemudian kata beliau, wa qauluhu fi akhir surat An-Nisa, dan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya. Ini di surah An-Nisa ayat 176. Di akhir surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Ya, katakanlah qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah bahwa Allah menjelaskan kepada kalian tentang kalalah. Nah, di sini disebutkan dengan kata fatwa. Ya. So, fatwa itu artinya penjelasan. Dan ini peringatan bagi orang yang menjawab di dalam masalah-masalah agama. Ya. Dia menggantikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menggantikan kedudukan para nabi dan para rasul. Karena itu jangan sembarang bicara. Jelas ya? Sebab ini kedudukan yang sangat agung dan diperhitungkan. Iya. Ini imrun halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Andai kata seorang itu meninggal, ini sebut kalalah, andai kata seorang itu meninggal, dia tidak mempunyai anak, wa lahu ukhtun, dan dia mempunyai saudara perempuan, maka untuk saudara perempuannya mendapatkan 1/2 dari apa yang dia tinggal. Demikian pula sebaliknya, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia mewarisinya apabila saudara perempuannya tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai anak. Fa in kanat tasnataini falahum ats-tsulutsani mimma tarak. Ya, kalau perempuan 2, maka mereka berdua mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggal. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa. Ya, kalau mereka bersyirikat banyak, laki-laki dan perempuan, falidzakari mithlu haddil unsayain. Maka untuk laki-laki 2 seperti bagian 2 perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah terangkan kepada kalian agar supaya kalian jangan tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, ini 2 ayat ya. Diterangkan oleh Syekh. Setelah itu beliau terangkan dalil berikutnya, ma hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Bersama hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Muttafaqun alaih. Alhiqul fara'id. Ya, ikutkanlah al-fara'id, kewajiban-kewajiban itu bi ahliha, pada pemiliknya. Ini hadits perintah agar supaya kita menempatkan, memberikan segala pemilik hak itu sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi didahulukan yang mempunyai al-furud. Ya. Sebab di dalam pembagian warisan itu terbagi 3 orang yang mendapatkannya. Ya, ada yang mewarisi dengan cara al-fard. Ya, al-fard itu adalah nasibun muqaddar. Ya. Adalah nasibun muqaddar
liwarithin makhsus la yazidu illa birraddi wa la yanqusu illa bil aul. Ya, baik, sebelum saya terangkan ya lebih jauh, al-fard itu adalah bagian yang telah ditetapkan. Itu al-fard. Ya, dan pembagian yang al-fard itu akan diterangkan ya bahwa dia disebutkan 6 bentuk ya di dalam Al-Qur'an ya, seperti 1/2, 1/3, 1/4 sebagaimana yang akan kita jelaskan. Jelas ya? Kemudian ada yang mewarisi bit ta'sib. Ya. Dia mewarisi dengan cara ta'sib. Ya, kalau fard itu bagian sudah ditentukan. Kalau ta'sib dia bila takdir. Bila takdir. Ya, bentuknya tidak ada penakdiran sebab dia kadang ya dia mewarisi yang lebih. Kalau ada yang tersisa maka selebihnya dia memiliki. Inilah yang disebut di sini, fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dzakar. Ya, apa yang tersisa dari faraid itu maka diberikan kepada orang yang paling didahulukan dari pihak laki-laki. Ya. Itulah yang paling didahulukan untuk diberikan warisan itu secara ta'sib. Secara ta'sib. Baik. Kemudian yang ketiga, orang yang mewarisi adalah dawil arham. Ya, dawil arham. Dari karib kerabatnya. Dia bukan masuk ke dalam ahli waris, tapi dia kerabat. Ya, apabila tidak ada ahli warisnya, tidak ada ahli waris dan tidak ada ashabul furud dan tidak ada al-ashabah, maka mereka yang mewarisi. Mereka yang mewarisi. Jelas ya? Jadi katakan di sini al-hiqul fara'id bi ahliha. Ikutkanlah faraid itu kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Apa yang tersisa maka itu fali aula rajulin dzakar. Ya, maka dia untuk ya laki-laki yang paling dekat atau paling didahulukan. Ya, mungkin kalau saya terjemah paling didahulukan itu lebih tepat. Ya. Jelas ya, sebab di dalam yang didahulukannya ada yang didahulukan dari sisi kedekatannya, ada yang didahulukan dari sisi kedudukannya, dan ada yang didahulukan dari sisi dia lebih kuat. Ya. Dia lebih kuat. Dan ini juga insyaallah mungkin kita akan merincinya. Baik, ini pembahasan yang kedua. Syekh menyebutkan dasar-dasar dalil tentang hukum warisan. Ya. Jadi siapa yang ingin menguasai tentang ilmu warisan, pertama dihafal dulu ayat-ayatnya, kemudian dia mengerti tafsirnya, ya. Dan tentunya untuk lebih memahami kandungan ayat setelah dia masuk ke dalam ilmu faraid. Setelah itu dia kembali untuk menghafalkan ayat dan memahami penafsirannya dari setiap ayat. Sebab di sini rincian atau di situ dasar hukum. Rincian akan diterangkan oleh Syekh sekarang ini. Ini hanya rincian yang terkait dengan uraian ayat-ayat dan dalil saja. Ya, beliau sebutkan 3 ayat dan beliau sebutkan 1 hadits. Ya, beliau akan menyebutkan hukum-hukum tentang warisan dari rincian tersebut. Dan ini pembahasan kita yang ketiga. Ya, pembahasan yang ketiga beberapa rincian tentang pewaris dari kandungan dasar-dasar dalil. Ya, Syekh rahimahullah berkata, nah, ya. Baik, sebelum saya melangkah masuk, mungkin saya isyaratkan di sini bahwa di penjelasan ayat, ya, disebutkan di sini 3 ayat ya. Ayat yang pertama, ya, di surah An-Nisa ayat 11, ayat kedua ayat 12, dan ayat ketiga adalah surah An-Nisa ayat 176. Ya. Di ayat yang pertama itu penyebutan tentang fard, ya, bagian, ya, anak perempuan, 1 anak perempuan dan bagian beberapa anak perempuan. Juga diterangkan bagian ayah dan ibu. Ya. Juga diterangkan tentang ta'sib, ya. Dari
anak-anak laki-laki. Nah, dan disebutkan bahwa dia adalah fardhu. Ayat yang kedua itu penjelasan tentang pembagian untuk setiap dari suami dan istri. Kemudian setelahnya disebutkan pembagian untuk saudara laki-laki dari ibu. Iya. Kemudian di ayat yang terakhir itu disebutkan tentang pembagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Baik. Dan di sini ingin saya ingatkan bahwa di dalam Al-Quran, ya, bahkan di dalam nas-nas disebutkan jatah itu atau pembagian al-fariidhah itu ada 6. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/4. Ini yang kedua. Yang ketiga ada yang mendapatkan 1/8. Ini yang ketiga. Yang keempat ada yang mendapatkan 2/3. Ya. Ada yang mendapatkan berapa? 2/3. Dari yang mendapatkan 1/3. Dari yang mendapatkan 1/6. Jelas ya? Semuanya berapa? Ada 6. Ya. Kalau ingin mudah mengingatnya, ya gampang saja. Ya bisa banyak caranya. Ya. Sebab ini hitung-hitungan saja. Jelas ya? Bisa dikatakan 1/4. Ya. Dan 2 kali lipatnya dan 2 kali lipatnya. 1/4 kali 2 berapa? 1/8 dan 2 kali lipatnya dan 2 kali lipatnya. 1/8 berapa? 1/8 kali 2 1/4. Jadi 1/8 dan 1/4. 1/4 kali 2 1/2. Jelas ya? Ya. Atau dia buka dari 1/6, ya. 1/6 dan 2 kali lipatnya. 1/6 2 kali lipatnya berapa? 1/3. Dan 2 kali lipatnya. 2/3. Jelas ya? 1/6, 1/3 dan 2/3. Itu kalau ingin mudah mengingatnya. Baik. Jadi ini kewajiban-kewajiban disebut. Yang mendapatkan setengah dari ayat yang kita baca, itu disebutkan di 3 tempat yang mendapatkan setengah. Yang pertama, wa in kanat wahidatan falahan nis. Ya. Kalau satu anak perempuan, maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Ya, ini ketentuan umum ya, ada syarat-syaratnya, Dan di sini kita tidak masuk di dalam membahas rincian syarat. Kita hanya mengikuti apa yang diterangkan oleh Syekh. Kemudian yang kedua yang disebut 1/2, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan untuk kalian, wahai para suami, 1/2 apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Ini 1/2. Ini kapan ini? Kalau suami mewarisi istri dan istri tidak mempunyai anak. Kemudian yang ketiga yang disebut 1/2, ya. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Ini tentang pembagian saudara perempuan dan dia punya saudara perempuan, ya, tentang masalah kalala, dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan 1/2 dari apa? Yang ditinggal. Ini 3 tempat. Disebutkan berapa? 1/2. Ya. Kemudian 1/4 itu disebutkan pada 2 tempat. Ya. Disebutkan pada 2 tempat. Yang pertama, ya, 1/4 ketika apa? Ketika istri mempunyai apa? Mempunyai anak. Suami dapat 1/4. Demikian pula istri dapat 1/4 kalau suami tidak mempunyai anak. Ini 2 tempat. Disebutkan 1/4. Ya. Kemudian 1/8. Ini disebutkan siapa? 1/8? Ya, istri kalau apa? Kalau suami meninggal dalam keadaan punya anak. Baik. Dan 2/3 disebutkan 2 kali. Yang pertama ketika perempuan itu jumlahnya lebih dari 2. Ya. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka anak-anak itu perempuan lebih dari 2, maka mereka mewarisi 2/3 dari apa yang ditinggal. Jadi 2/3 disebutkan 2 kali. Ini yang pertama di surah An-Nisa ayat 11. Dan di masalah kalala, ya, kalau mereka saudara perempuan, fa in kanat tasnataini falakum as-thulutsan. Kalau mereka adalah 2 saudara perempuan atau lebih, ya, 2 saudara perempuan, maka mereka mewarisi apa? 2/3. Dan 1/3 disebutkan 2 kali. Ya, 1/3 disebutkan 2 kali.
Ya, disebutkan sepertiga untuk ibu. Wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Ya. Diwarisi oleh kedua orang tuanya maka ibunya mendapat sepertiga. Ini kalau anak yang meninggal, ya, orang yang meninggal tidak meninggalkan atau tidak mempunyai cabang pewaris, tidak punya anak dan tidak punya saudara. Jelas ya, ibu mendapatkan sepertiga. Kemudian dikatakan wa fi qoulihi ta'ala fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Ini juga sepertiga. Disebutkan tentang saudara saudara laki-laki, orang laki-laki yang bersaudara dari satu ibu. Nah, laki-laki yang bersaudara dari satu ibu, kalau mereka lebih dari dua orang, maka mereka bersyirikat pada apa? Pada sepertiga. Kemudian seperenam disebutkan pada 3 tempat. Ya. Yang pertama untuk kedua orang tua, asalnya setiap dari keduanya mendapatkan 1/6. Kalau yang meninggal punya anak. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya. Kalau yang meninggal punya saudara, maka ibu juga mendapatkan 1/6. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga disebutkan walahu akhun au ukhtun. Ini tentang saudara, dia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap dari keduanya mendapatkan 1/6. Jelas ya? Jadi ini penyebutan faraid di dalam ayat-ayat yang disebutkan. Syekh menjelaskan di sini. Kata beliau rahimahullah, faqad istamalatil ayatul karimah ma'a hadits Ibnu Abbas ala julli ahkamil mawarid wa dzakaraha mufassalatan bi syurutiha. Ya. Ayat-ayat yang mulia ini ya, bersama dengan hadits Ibnu Abbas ini telah meliputi, telah mencakup kebanyakan hukum-hukum tentang warisan. Dan Allah menyebutkannya secara terperinci dengan syarat-syaratnya. Ya, jelas ya? Allah menyebutkannya secara terperinci dengan syarat-syaratnya. Baik. Kalau kita ingin melihat ayat-ayat dan hadits-hadits ini, maka bisa dirinci. Orang yang mendapatkan sepertiga itu berapa orang? Orang yang mendapatkan 2/3 berapa? Ya, orang yang mendapatkan 1/2 berapa? Yang mendapatkan 1/4 berapa? Yang mendapatkan 1/8 berapa? Yang mendapatkan 1/6 berapa? Jelas ya? Ini bisa dirinci. Nah, baik. Bisa dirinci dari ayat. Dan ini tentunya akan panjangnya kalau kita rinci semuanya. Ya. Sekarang saya baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, faja'ala Allahu ad-dhukura wal inatha min auladis sulbi wa auladil ibni wa min al-ikhwati al-ashiqqa aw li ghairi ummin idza jitama'u yaqtasimuna al-mal. Ya. Kata beliau maka Allah menjadikan ya laki-laki dan perempuan min auladis sulbi dari anak-anak kandung. Ya, anak-anak yang dari tulang rusuknya. Ya. Jadi anak-anaknya sendiri. Nah. Wa auladil ibn. Laki-laki dari anak-anaknya sendiri dan anak-anak dari anak-anaknya. Anak-anak dari anaknya. Jelas ya? Ini cucu. Cucu laki-laki. Ya. Wa minal ikhwatil ashiqqa. Dan dari saudara yang seayah dan seibu. Saudaranya yang seayah dan seibu. Ya. Aw li ghairi ummin. Ya. Atau saudara ya, yang seayah. Seayah saja. Adapun selain ibu atau saudara yang untuk selain ibu, dia tidak masuk di sini. Nah, idza jitama'u yaqtasimuna al-mal. Apabila mereka berkumpul, maka mereka ini saling membagi harta. Mereka saling membagi harta. Jelas ya? Apabila mereka berkumpul. Jadi kalau misalnya berkumpul semuanya, tidak ada yang lain yang mewarisi, ya, cuma mereka saja, maka mereka membagi harta antara sesama mereka. Jelas ya? Demikian pula wama abaqatil furud. Ya. Demikian pula apa yang disisahkan oleh al-furud. Ya, sebab seluruh yang disebutkan tadi itu dari orang-orang yang mewarisi juga
dan mereka dihitung asabah. Ya, bisa mewarisi secara ta'sib. Jelas ya? Baik, kalau cuma mereka bersendiri saja yang mewarisi, maka lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, ukurannya untuk laki-laki apa? Dia mendapatkan seperti bagian 2 perempuan. Untuk laki-laki dia mendapatkan seperti bagian 2 perempuan. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya. Ini sebenarnya ada yang perlu dirinci di sini. Cuman saya ingin masuk juga. Ya. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa anna ad-dzukura minal madhkurina ya'khuduna al-mal. Aw ma abaqatil fara'id, aw ma abaqatil furud. Ya, dan sesungguhnya apa yang disebut, ya, laki-laki yang disebutkan, mereka mengambil seluruh harta atau apa yang tersisa dari harta. Jelas ya? Jadi mungkin mereka mewarisi secara fard. Nah, dan mereka juga bisa sebagai asabah. Ya, bisa sebagai asabah. Dan ini semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Ya, kapan mereka mewarisi secara secara fard dengan hitungan 1/2, 1/3, 1/6 dan seterusnya, dan kapan mereka mewarisi tanpa ada batasan. Ya, jadi sisa harta adalah milik dari mereka. Jelas ya, ini ada ketentuannya. Nah, kemudian di sini dirinci oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Kata beliau, wa annal wahidata minal banati lahan nisf. Ya, dan ayat di sini menjelaskan atau dalil menjelaskan bahwa satu orang perempuan dari anak perempuan itu mendapatkan 1/2. Dia mendapatkan 1/2. Nah, itu berdasarkan ayatnya wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendiri maka dia dapat 1/2. Wasintaini fa aktsar lahumas thulutsani. Ya. Wasintaini fa aktsar lahumas thulutsani. Kalau 2 anak perempuan atau lebih, maka keduanya mendapatkan 2/3. Ya. Ya, kalau 2/3 dia bagi 2. Kalau mereka 3, 2/3 mereka bagi 3. Jelas ya? Demikian. Ya. Jadi kalau dia sendiri, dia mendapatkan 1/2. Ini kalau dia sendiri perempuan. Disyaratkan dia sendiri perempuan. Dan disyaratkan juga tidak ada saudara laki-lakinya yang mentaksibnya. So, kalau dia punya saudara laki-laki, dia akan ditaksib. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in kanat. Ini ketentuan umum ya dalam masalah ketentuan umum yang terkait dengan masalah anak perempuan. Ya. Ketentuan umum yang terkait dengan masalah anak perempuan. Ya. Kemudian beliau terangkan di sini, ya, contoh dari permasalahan yang terjadi yang kadang keluar dari kebiasaan. Ya. Keluar dari kebiasaan. Ya. Di sini beliau katakan wa in kanat bintun wa bintu ibnin falil bintin nisf wali bintil ibni as-sudus takmilat as-sulusaini. Ya. Kalau misalnya dari ahli waris, orang yang mewarisi, ada satu anak perempuan. Ya. Satu anak perempuan. Dan ada cucu perempuan dari pihak anak laki-lakinya. Ya. Jelas ini ya? Cucu perempuan dari pihak apa? Anak laki-lakinya.
Ya, jadi anak perempuannya anak laki-laki. Itu kalau saya bahasakan dengan bahasa lainnya. Ya. Baik. Jadi sekarang satu anak perempuan berapa bagiannya tadi? Setengah. Sekarang ada anak perempuan lagi di sini. Tapi dia turun. Ya. Bukan anak perempuan langsung, tapi cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Ya. Maka dihitung sama, kan begitu? Ya, harusnya karena dia dua perempuan, jadi kalau sama dihitungnya perempuan ini perempuan, berarti dua perempuan. Dua perempuan dapatnya berapa? 2/3. Tapi di sini ada ketentuannya. Kalau dia turun tidak sederajat seperti ini, maka untuk anak perempuan yang langsung dia dapat 1/2, dan untuk anak perempuan yang atau cucu perempuan yang dari pihak anak laki-lakinya dia mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/6 sebagai kelengkapan dari apa? Supaya digenapkan jadi 2/3. Jelas ya? Ya. Jelas sampai sini? Ya, 1/2 tambah 1/6 berapa? 2/3. Kan begitu? 2/3. Ya. Baik. Nah. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika al-akhwatu asy-syaqiqat. Dan demikian pula demikian pula al-akhwat asy-syaqiqat. Demikian pula para saudara perempuan yang seayah dan seibu. Wallati lil abi. Dan saudara perempuan yang satu ayah. Fil kalalah, tentang masalah kalalah. Yang ketentuannya, idza lam yakun lahu waladun wala walid. Ya, apabila dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah. Maksudnya anak dia meninggal tidak ada anaknya dan tidak ada apa? Ayahnya juga sudah meninggal. Ya, tidak ada anak mungkin karena dia tidak punya anak atau anaknya lebih dahulu meninggal. Ya, tidak ada ayah. Ya. Tentunya artinya ayahnya sudah dahulu apa? Meninggal. Ya, demikian ya. Baik. Jadi ini akhwat asy-syaqiqat ini sama dengan masalah sebelumnya. Ya, sama dengan asy-syaqiqat sebelumnya. Baik, kita beri contoh supaya jelas. Ya. Di sini diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah apabila misalnya anak perempuan. Ya. Ada anak perempuan di sini. Satu anak perempuan. Kemudian ada cucu perempuan. Ya. Kemudian ada cucu perempuan. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Kita katakan tadi berapa? Anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah. Dan la ilaha illallah. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki dapat berapa? Dapat 1/6. Jelas ya? Maka disebutkan di sini oleh Syekh pembagiannya demikian. Maka demikian pula kalau dia adalah akhwat asy-syaqiqat. Demikian pula kalau dia adalah akhwat asy-syaqiqat. Sama seperti itu. Ya, keadaannya. Ya. Jelas ya? Dia juga mewarisi berapa? Kalau misalnya dia satu saudara perempuan yang seayah dan seibu. Satu saudara perempuan seayah dan seibu. Ya. Kemudian ada juga saudara perempuan yang seayah saja. Berapa bagiannya? Saudara perempuan yang seayah dan seibu dapat bagian berapa? Setengah. Dan saudara perempuan yang seayah dapat bagian 1/6. Itu sama bagiannya. Jelas ya? Baik. Sebab di dua keadaan ini sama-sama disebutkan. Ya. Falahunna thulutsa ma tarak. Untuk mereka 1/3 dari apa yang ditinggal. Jelas ya? Semuanya disebut seperti itu. Dan ini dari ketentuan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dihadapkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebuah permasalahan. Ya. Dihadapkan kepada beliau sebuah permasalahan.
Di mana ada seorang yang meninggal, dia punya anak perempuan, satu. Dan dia punya cucu perempuan dari pihak anak laki-lakinya. Ini yang kedua. Terus dia punya saudara perempuan. Ya. Berapa bagiannya? Maka Ibnu Mas'ud berkata, saya akan memberikan keputusan sesuai dengan qada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk anak perempuan dia dapat 1/2, untuk cucu perempuan dari pihak laki-laki, dari pihak anak laki-laki dia mendapat 1/6, dan lebihnya untuk saudara perempuan. Lebihnya untuk saudara perempuan. Ya. Jelas ya? Maka ini dalilnya di dalam pembahasan ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kata beliau wa annahu, ya, beliau masih memberikan rinciannya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa annahu idza istaghraqatil banatu as-sulusaini saqata man dunahunna min banatil ibn idza lam yu'assibhunna dzakarun bidarajatihinna au anzala minhunna. Ya. Ini pembahasan berikutnya. Jelas ya? Ini pembahasan berikutnya. Kata beliau, apabila anak-anak perempuan sudah mengambil secara lengkap 2/3, jadi bagian 2/3 sudah lengkap diambil, maka gugurlah seluruh yang berada di bawahnya dari anak perempuan atau cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, gugur. Ya. Kapan gugurnya? Diberikan ketentuan. Idalam yu'assibuhunna dzakarun. Apabila tidak ada yang mentaksibnya dari laki-laki, bidarajatihinna, yang sederajat dengan mereka, satu level, sama-sama, misalnya ini anak perempuan, cucu perempuan. Kalau misalnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ini ditaksib dengan itu, 1 derajat. 1 derajat namanya, dengan 1 derajat. Au anzala minhunna, atau lebih turun daripadanya. Misalnya ada cicit, ya. Cicit laki-laki dari pihak anak laki-laki. Ini di bawahnya lagi ya. Ya. Yang mana yang di bawah? Cucu atau cicit? Antum paham cucu dan cicit atau tidak? Ya, paham ya? Saya tidak usah bahasakan anaknya, anak laki-lakinya, anak laki-laki. Ya. Itu 1 derajat. Atau saya bahasakan anak laki-laki, anak laki-lakinya, anak laki-laki. Ya. Jelas ya? Kan lebih mudah kalau saya bilang cicit dengan cucu, itu lebih mudah dipahami. Baik, kita beri contoh supaya jelas. Misalnya andai kata ada orang yang meninggal. Ya. Andai kata ada orang yang meninggal, dia punya 2 anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan. Kemudian dia mempunyai 5 cucu perempuan dari pihak anak laki-lakinya. Dan dia punya paman. Ya, ini pewarisnya. Saya ulangi, yang mewarisi siapa? 2 anak perempuan. Yang kedua, 5 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada apa? Paman. Ya. Sekarang kita lihat, kita hitung pembagiannya. 2 anak perempuan berapa bagiannya? 2/3. 2 anak perempuan 2/3. Berarti sisa berapa? Sisa 1/3. Baik. Untuk 5 cucu perempuan ini dari anak laki-laki ini tidak dapat bagian sama sekali. Ya. Sebab 2 anak perempuan sudah apa? Mengambil lengkap 2/3. Sudah mengambil lengkap berapa? 2/3. Lebihnya adalah milik siapa? Milik paman. Sebab kita sudah sebutkan ya, paman dari pewaris dari keluarga atau dari pihak laki-laki, pewaris laki-laki. Dan kalau ada yang tersisa, maka dia mewarisi secara apa? Secara taksib dari pihak laki-laki. Jelas ya? Jadi selebihnya diambil oleh pamannya. Ya, diambil oleh pamannya. Baik. Ya. Ini contoh kalau dia
Ya, tidak ada cucu laki-laki yang bersamanya. Sekarang kita beri contoh. Kalau mereka punya cucu laki-laki bersamanya. Ya. Kita ambil contoh yang kita sebutkan tadi. Ada ditambah dengan satu cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Jelas ya? Jadi sekarang yang mewarisi ada berapa? Ya, ada 4 yang mewarisi. Ya, atau kita ambil supaya tidak terlalu panjang menghitungnya. Kita ambil contoh sekarang 2 anak perempuan, ya. Kemudian 5 cucu perempuan dari anak laki-laki dan 1 cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Baik. Sekarang berapa bagiannya? 2 anak perempuan bagiannya berapa? 2/3. 5 anak perempuan, ya, dari pihak cucu laki-laki, dia di sini sekarang bersama 1 cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Berarti ada yang sederajat dengannya, maka dia bisa bergabung di situ. Ya, bisa bergabung di situ menjadi asabahnya dan mewarisi secara apa? Secara ta'sib. Maka 1/3 selebihnya itu mereka ambil, mereka semua bersyirikat di situ. Di mana perempuan ini bersama 5 cucu perempuan ini bersama 1 cucu laki-laki ini, ya, semuanya mewarisi, bersyirikat dalam mewarisi apa? Selebihnya, yaitu 1/3. Jelas ya? Baik. Ini maksud Syekh di sini. Nah, demikian pula misalnya kalau misalnya tidak ada, ya, anggaplah tidak ada saudara mereka. Itu kan tadi, ya, saudara mereka, ya, saudara laki-laki mereka, ya, cucu laki-laki juga. Sekarang tidak ada cucu laki-laki, ada cicit laki-laki. Ya, ini juga sama. Ya, kalau misalnya 5, ya, anak perempuan tadi, 5 cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, kemudian ada cicit laki-laki, ya, dari pihak anak laki-laki ke atas, maka di sini juga sama. Mereka semuanya bersyirikat mengambil apa yang lebih, yaitu 1/3. Baik. Ini bentuk yang pertama. Ya. Bentuk yang pertama ini disebut dalam istilah ahli faraid, ya, dengan nama al-qarib al-mubarak. Ya. Kerabat yang berberkah. Ya, jelas ya, disebut kerabat yang berberkah. Sebab andai kata tidak ada kerabatnya laki-laki ini, 5 anak perempuan ini tidak ada yang mendapat apa? Tidak ada yang mendapat warisan. Jelas ya? Nah, ada bentuk yang kedua dari kerabat yang berberkah ini. Ada bentuk yang kedua. Ini disebutkan setelahnya oleh Syekh. Kata beliau, wa kadzalika as-saqiqat yusqitna al-akhwat lil abi. Ya, demikian pula para saudara perempuan, ya, para saudara perempuan dari satu ayah dan satu apa? Satu ibu. Syaqiqah itu artinya satu ayah dan satu ibu. Ya. Yusqitna al-akhwat lil abi. Mereka menggugurkan, ya, saudara-saudara perempuan yang satu ayah. Ya, jadi kalau ada pewaris misalnya 2 saudara perempuan, ya, satu ayah satu ibu, dan ada saudara perempuan misalnya satu ayah saja, ya, satu ayah saja, maka yang saudara 2 ini, yang saudara seayah dan seibu ini sudah menggugurkan apa? Saudara perempuan yang seayah saja. Jelas ya? Idza lam yu'assibuhunna akhuhunna, apabila tidak ada saudara mereka yang mentaksib mereka. Tidak ada saudara mereka yang mentaksib mereka. Kita beri contoh, misalnya ada orang yang meninggal, ya, si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan, satu ayah satu ibu. Ya. Dan si mayit punya 5 saudara perempuan, satu ayah. Ya, dia satu ayah. Dan si mayit dia punya paman, 1 orang. Ya. Bagaimana pembagiannya? Sudah diterangkan tadi. Kalau saudara perempuan dia lebih dari 2, berapa yang dia dapatkan? 2/3. Ini kalau tidak ada anak dan tidak ada ayah. Jelas ya? Di sini sekarang kita tidak sebut anak, tidak sebut apa? Ayah. Berarti 2/3 dia dapat. Jadi sudah lengkap 2/3. Baik, 5 saudara perempuan ini dari satu ayah dapat atau tidak? Tidak dapat, sebab mereka gugur. Ya, terus paman berapa dia dapat? Ya.
paman selebihnya sepertiga. Jelas ya? Ya. Baik. Andai kata misalnya ya para saudara perempuan satu ayah ini, mereka memiliki saudara laki-laki satu ayah, maka 5 saudara perempuan ini mewarisi atau tidak? Mewarisi. Ya, dia mewarisi. Ya, karena itulah adanya saudara laki-laki satu ini disebut sebagai saudara yang berberkah. Ya, sebab dia menjadi sebab 5 orang ya dapat jatah warisan. Ya, jelas ya? Baik, jadi ini 2 bentuk yang disebut di kalangan ahli faraid dengan nama al-qaribul mubarak. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, kata beliau, wa anna al-ikhwata li wal akhwat lil wahidi minhunna as-sudus. Ya. Walil itsnaini fa aktsar as-sulus. Yusawwa baina dhukurihim wa inathihim. Nah. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa ikhwah, saudara laki-laki yang satu ibu. Demikian pula saudara perempuan yang satu ibu. Ya, al-wahidi lil wahidi minhum, untuk semuanya mereka ini kalau ada satu, maka mereka dapat berapa? Dapat 1/6. Tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Ya, mereka dapat berapa? 1/6. Satu. Kalau mereka satu. Ya. Tapi kalau mereka 2, 3, 4, 10, 20, ya, mereka dapat berapa? Dapat 1/3. Ya. Mereka bersyirikat pada 1/3. Jelas ya? Ini yang disebut oleh Syekh di sini, ya. Bahwa fa'aksar as-sulus, mereka mendapatkan 1/3. Nah, itu berdasarkan ayat ya di surah An-Nisa. Nah, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka adalah bersyirikat dalam 1/3. Baik, yusawwa, kata beliau, yusawwa baina dhukurihim wa inathihim. Di keadaan ini, karena ini posisinya membicarakan antara saudara yang satu ibu, saudara laki-laki dan perempuan yang satu ibu, sama bagiannya, laki-laki dan perempuan. Ya, yang tadi disebutkan, ya, yang bagiannya laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan ini di mana disebutkan? Di pembahasan apa disebutkan? Yang mendapat laki-laki dapat 2 kali lipat bagian perempuan. Itu di pembahasan apa? Yang pertama, anak kandung, pada anak kandung. Yang kedua pada saudara, ya, laki-laki dan perempuan yang seayah dan seibu atau seapa? Atau seayah. Kalau ini saudara laki-laki dan perempuan yang seapa? Seibu. Jelas ya? Ini harus dibedakan, ya, keadaan-keadaannya. Sebab ini akan ada perbedaan di dalam jatah warisannya. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa annahum la yarithuna ma'al furu'i mutlaqan. Ya. Dan sesungguhnya mereka ini tidak mewarisi bersama al-furu' secara mutlak. Wala ma'al usulid dukur, dan tidak pula mewarisi bersama al-usul ad-dukur. Ya. Jelas ya, dari istilah yang wajib diketahui dalam pembahasan warisan, ada namanya usul, ada namanya furu' dan ada namanya hawashi. Jelas ya? Usul itu adalah asalnya. Yang dikatakan asal itu semua orang yang merupakan asal keberadaannya di dunia. Punya jasa dalam asal keberadaannya di dunia. Itu disebut usul. Ayahnya, kakeknya, buyutnya. Itu disebut apa? Usul. Ya. Kalau furu' semua yang bercabang darinya. Keberadaannya terjadi di bumi karena bercabang darinya. Itu furu' namanya. Fara'. Ya. Ini istilah ya dalam warisan. Anaknya, cucunya, cicitnya, ya, dan seterusnya ke bawah. Kalau hawashi, ya itu apa? Yang bercabang darinya, hawashi itu kadang dikatakan, diartikan
catatan kaki ya. Ya. Ini seperti saudara laki-lakinya, seperti pamannya. Ya. Ini disebut apa? Hawashi. Jelas ya? Baik, sekarang dia terangkan di sini khusus tentang saudara laki-laki saudara laki-laki dan perempuan yang satu ibu. Ya. Bahwa mereka tidak mewarisi. Mereka ini tidak mewarisi kalau ada furu'. Jelas ya? Kalau ada furu'. Dan mereka tidak mewarisi kalau ada apa? Usul yang laki-laki. Ya. Jelas ya? Andai kata misalnya ada si mayit meninggal dan dia mempunyai anak laki-laki. Ya. Maka saudara satu ibu ini mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Demikian pula kalau si mayit punya anak perempuan, mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi. Ya, cabangnya, yang penting semua yang bercabang laki-laki maupun perempuan, ini menghajibnya. Ini namanya dihajib. Ya, jelas ya? Kalau usul ad-dukur, ya, usulnya yang laki-laki di sini yang diinginkan hanya ayah, kakek dan seterusnya. Andai kata misalnya seorang meninggal dan dia punya ayah, maka ayahnya ini menghajib siapa? Ya, saudara laki-laki dan perempuannya yang satu ibu. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa anna az-zawja lahu nisfu ma'a adami auladiz zaujah war rubu'u ma'a wujudihim. Dan sesungguhnya suami, ya si suami, dia mendapatkan 1/2. Kapan dia dapatkan 1/2? Ya, apabila tidak ada anak dari istri. War rubu'u ma'a wujudihim, dan dia mendapatkan 1/4 kalau ada apa? Kalau ada anak. Ini jelas ya? Baik, berikutnya. Kata beliau, wa anna az-zawja fa aktsar lahar rubu'. Ya. Adapun satu istri atau lebih, dia dapat 1/4. Kalau tidak ada anak bagi siapa? Bagi suami. Ya, wastumunu ma'a wujudihim, dan mereka dapat 1/8 kalau ada. Ya. Dan mereka dapat 1/8 apabila ada. Baik. Ya, kalau misalnya seorang meninggal dan dia punya satu istri, ya, dan dia tidak punya anak, maka istrinya dapat berapa? Dapat 1/4. Andai kata misalnya seorang meninggal, dia tidak punya anak dan dia punya 4 orang istri, nah, ya, 1/4 ini, ya, bersyirikat di dalamnya 4 orang istri. Jelas ya? Mereka bersyirikat. Yang jelas jatahnya dia istri 1, 2 atau 4, ya, bersyirikat pada berapa? 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka mereka bersyirikat pada berapa? 1/8. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah dalam kelanjutannya, wa annal umma laha sudus. Ya. Ma'a ahadil aulad. Awil itsnaini fa aktsar minal ikhwa awil akhwat. Wasthuluts ma'a adami dzalik. Ya. Sungguhnya ibu itu mendapatkan 1/6. Ya. 1/6. Baik. Jadi kapan dia mendapatkan 1/6? Ya. Ini yang pertama, kalau si mayit itu punya anak, dia dapat 1/6. Demikian pula kalau si mayit dia punya cucu laki-laki dari anaknya, ibu tetap dapat berapa? 1/6. Ya. Demikian pula, ya, apabila si mayit dia mempunyai 2 orang saudara laki-laki, sebab bahasanya dalam Al-Quran, wa in kana lahu apa? Ikhwa atau akhun? Ikhwa. Ikhwa itu jama' atau mufrad? Jama'. Jelas ya? Jadi yang dianggap adalah apa? Dia mempunyai, ya, 2 orang ikhwa atau lebih. Jelas ya? Nah, kalau ada 3 hal ini, maka ibu, ya, dia terhajab, hanya mendapatkan satu berapa? Hanya mendapatkan 1/6 saja. Hanya mendapatkan 1/6. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah,
Ya, dia dapat 1/6. Kata beliau, watsulusu ma'a adami dzalik, dan dia mendapatkan 1/3 kalau tidak ada itu. Ya, kalau tidak ada anaknya, tidak ada saudaranya, maka dia mendapat berapa? Mendapat 1/3. Baik. Ya, mendapat 1/3. Ini ketentuan umumnya. Ya, ketentuan umumnya. Ya, kecuali pada 2 keadaan. Ya, ketentuan umumnya seperti itu. Ibu dapat 1/6 dengan ketentuan itu dan dapat 1/3 dengan ketentuan itu. Ya, ya, jelas ya. Ketentuan umum seperti itu. Dan dia dapat kondisi lain itu di 2 keadaan. Ini diterangkan oleh Syekh di sini. Dan 2 masalah yang akan dibahas ini disebut dengan pembahasan al-umarataini. Ya. Sebab ini 2 hal yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan disepakati oleh para sahabat dan diamalkan oleh para a'immah. Kata Syekh rahimahullah, wa anna laha thulutsal baqi. Dan dia mendapatkan 1/3 dari yang tersisa. Fi zaujin wa abawaini. Ya, pada keadaan dia bersama suami dan 2 apa? Pada keadaan dia ibu mendapatkan 1/3 yang tersisa pada keadaan ada suami dan ada ayah dan ibu. Atau zaujatin wa abawaini, ada istri dan ayah dan apa? Ayah dan ibu. Jelas ya? Baik. Iya. Ini yang disebut dengan pembahasan al-umarataini. Iya. Di sini dia mendapatkan thulutsal baqi. Dia mendapatkan 1/3 yang tersisa. Jelas ya? Baik. Gambaran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ada suami. Ya. Ada suami, si mayit meninggal, ada suami dan ada ayah dan ibu. Ada ayah dan ibu. Nah, sekarang kalau misalnya dihitung biasa, seorang perempuan meninggal. Dia meninggal, dia tinggalkan suami. Dia tinggalkan ibu. Ya. Dia tinggalkan ayah. Jelas ya? Dia tinggalkan ayah. Baik. Asal pembagiannya bagaimana? Kita lihat ya. Suami dapat berapa? Ada anaknya atau tidak? Tidak ada. Ingat yang kita 3 orang saja yang mewarisi. Suami, ibu, dan apa? Ayah. Suami dapat 1/2. Ibu dapat? Tidak ada anak, tidak ada saudara. Dapat 1/3. Terus saya dapat berapa? 1/6. Nah ini tidak mungkin ayah dikasih berapa? 1/6 lebih sedikit daripada ibu. Jelas ya? Tidak mungkin dikatakan bahwa dia dapat 1/6. Karena itu dikatakan dia mendapatkan thulutsal baqi. Jelas ya? Yang menggenapkan yang menggenapkan 1/2 itu menjadi 2/3. Jadi berapa dia dapat? 1/6. Jelas ya? Jadi ibu dapat 1/6 dan ayah dapat apa? Sisanya. Ya. Jelas sampai sini? Ayah dapat 1/3. Ya, ayah dapat 1/3. Jadi ini terbalik keadaannya. Ini qada yang disebutkan oleh Umar. Jelas sampai sini ya? Demikian pula kalau misalnya ada seorang suami meninggal. Dia meninggalkan seorang istri, 1. Ya. Dia meninggalkan seorang ibu dan seorang ayah. Baik istri dapat berapa? 1/4. Ya. Ibu dapat berapa? Dapat berapa asalnya? Ibu dapat 1/3. Baik. 1/4. Terus ibu dapat 1/3. Berarti ayah dapat berapa?
Dapat berapa ya? Hah? Ayah harusnya dapat berapa? Ya. Jadi kalau dikatakan seperti ini bagian ayah, ya, jelas ya, akan menjadi sedikit. Ya. Makanya di sini yang di apa namanya, di masalah umaratain ini ditetapkan bagi ibu dia mendapat 1/4. Ya. Dia mendapat 1/4 dan ayah dapat setengahnya. Dan ayah dapat apa? Dapat setengahnya. Demikian. Jadi ini dua masalah al-umarataini. Ini diperkecualikan. Tidak masuk ke dalam kaidah umum itu tadi. Jadi yang diperkecualikan seperti ini sisa dihafal saja bentuknya. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, ya ada suami, perempuan meninggal, istri meninggal, ada suami, ayah dan ibu, itu tadi ukurannya. Ya. Jelas ya, suami dapat berapa? 1/2, ibu dapat 1/6 dan suami dapat 1/3. Ya. Kalau istri meninggal, dia meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan ayah, maka suami dapat sebentar, tadi apa ini? Suami yang meninggal, ya. Sudah ya, suami yang meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan apa? Meninggalkan ayah. Maka si istri mendapat 1/4, ibu mendapat 1/4 dan si ayah mendapat 1/2. Itu saja yang dihafal. Selain daripada itu kita kembali kepada kaidah dasar. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil jaddati as-sudus idza lam yakun dunaha ummun, rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan untuk nenek 1/6. Ya, kalau tidak ada di bawahnya ibu. Jadi ini ibu naik di atasnya nenek, ya, naik di atas nenek buyut, kan begitu. Ya, sekarang tidak ada ibu, yang ada cuma nenek. Nenek dapat atau tidak? Ya, Syekh di sini membawakan ya permasalahan ini, beliau ingin menunjukkan bahwa nenek ini dapat. Ya, tapi hadits yang dibawakan di sini adalah hadits yang lemah. Nah, akan tetapi ya para ulama mengatakan dapat, mereka berdalilkan apa yang datang dari para sahabat tentang hal ini. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kata beliau, wa anna lil abi as-sudus la yazidu alaihi mal auladid dukur. Ya. Sungguhnya ayah itu mendapatkan 1/6. Ya. Sungguhnya ayah mendapatkan berapa? 1/6. Dan ini tidak bertambah bersama anak-anak yang laki-laki. Ya, bersama anak-anak yang laki-laki. Misalnya ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang anak dan dia tinggalkan seorang ayah. Cuma itu ahli warisnya dari yang lain. Ya, maka ayah dapat berapa? Dapat 1/6. Itu bagian ayah. Jelas ya? Sebab ayah dan ibu kalau ada anak dapat berapa? 1/6. Dikasih 1/6 fardon. Yang lebihnya diambil oleh anak ta'siban. Ya. Diambil oleh anak secara apa? Ta'siban. Jadi 5/6 semuanya dipegang oleh siapa? Oleh anak. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahu sudusu mal inat. Ya. Fa in baqiya ba'da fardihinna syai' akhadahu ta'siban wa kadzalika al-jadd. Wa annahuma yarithani ta'siban ma'a adamil auladi mutlaqan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, dan bagi ayah juga 1/6. Walahu, ini masih tetap terkait dengan apa? Ayah juga mendapatkan 1/6 bersama dengan al-inath, bersama dengan anak-anak perempuan. Fa in baqiya ba'da fardihinna syai', kalau masih tersisa setelah kewajiban mereka sesuatu, akhadahu ta'siban, maka itu diambil oleh ayah secara apa? Secara ta'siban. Jadi di sini dia mewarisi fardan dan apa? Ta'sib. Saya beri contoh misalnya, ada seorang yang meninggal, dia
meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang ayah. Ya. Meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang apa? Seorang ayah. Baik, satu anak perempuan dapat berapa? 1/2. Satu ayah dapat berapa? 1/6. Karena ada anak perempuan. Baik. Lebihnya? Lebihnya adalah milik ayah. Jelas ya? Lebihnya adalah milik ayah. Jadi ayah dapat berapa? 1/6 ditambah 2/6. 2/6-nya milik ayah juga. Berarti setengah-setengah. Ya, jelas ya? Diambil oleh ayah secara taksiban. Jadi ayah mengambil 1/6 taksiban. Ya, secara fardan. Ya. Dan dia mengambil 2/6 secara apa? Taksiban. Sebagai hal yang tersisa. Ya. Baik. Sekarang kita beri contoh lain misalnya. Sekarang seorang meninggal. Dia meninggalkan 2 anak perempuan. Dan seorang ayah. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Baik. Satu ayah? Ya, dapat 1/6. Berarti yang tersisa berapa? 1/6. 1/6 ini milik ayah. Jadi ayah semuanya mendapat 1/3. 1/6 fardan dan 1/6 secara apa? Secara taksiban. Baik. Nah, kita beri contoh lain. Ya. Kalau misalnya ada orang yang meninggal, ya. Dia tinggalkan seorang istri. Ya. Dia tinggalkan seorang istri. Dia tinggalkan anak perempuan. Dia tinggalkan seorang ayah. Sekarang istri dapat berapa hasilnya? 1/4 atau 1/8? 1/8. Ada anaknya, perhatikan ya, 1/8. Ya, anak perempuan dapat 2/3. Ya, kita bilang tadi 2 anak perempuan. Ya. Jelas ya? 2 anak perempuan. Ya, dapat 2/3. Kemudian si ayah, ya, ayah dapat berapa? Ya, ayah dapat 1/6. Ya. Jadi kalau begitu, ada yang tersisa atau tidak? Lengkap atau tidak? Masih ada yang tersisa. 1/24. Ya. Jelas ya? 1/24 itu milik siapa? Milik ayah. Ya. Ya, benar atau tidak ini? Ya, sekarang kita hitung ya. Ayah asalnya dapat 1/6. Ya. 1/6 kalau kita jadikan per 24 berarti 6/24. Ya. Baik. 4/24. Baik, 4/24. Kalau 2 anak perempuan, ya. 2 anak perempuan 2/3 kita jadikan per 24 jadi 16/24. Ya, sudah berapa? 20/24. Ya. Sekarang istri, ya. Istri dapat berapa tadi? 1/8. 24 bagi 8 3. 3 kali dapat berarti 3/24. Semuanya sudah berapa? 23/24. Masih kurang 1/24. Ini yang tersisa. Ya, yang tersisa ini kita serahkan kemana? Kita serahkan ke ayah. Jelas ya? Baik. Wa kadzalikal jad. Demikian pula kakek. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ayah, berarti diambil oleh siapa? Ya, diambil oleh kakek, naik ke atas. Ya, cuma di sini di dalam masalah apakah kakek mengambil hukum ayah? Nah, ini yang terjadi khilaf yang kuat di kalangan as-salaf. Jelas ya? Yang terjadi khilaf yang kuat di kalangan as-salaf. Nah, tetapi di kebanyakan para sahabat bahwa kakek itu ya mengambil hukum ayah, dan itu yang difatwakan oleh para atau ulama kita yang masyhur seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ya, di masa ini Syekh bin Baz rahimahullah, juga Syekh Shalal Fauzan dan selainnya memfatwakan bahwa kakek mengambil hukum sama dengan apa? Dengan ayah.
Kemudian beliau katakan wa annahuma yarithani ta'siban ma'a adamil auladi mutlaqan, dan keduanya mewarisi secara ta'siban apabila tidak ada anak secara mutlaqan. Ya, tidak ada anak secara mutlak. Baik. Selesai sampai sini ya. Kemudian beliau katakan di sini wa kadzalika jami'ud dhukur ghairu az-zawji wal akhi min al-um asabat. Ya, jadi beliau sebutkan di sini ta'siban. Ya. Beliau sebutkan ta'siban. Ketika beliau sebutkan ta'siban, maka ini beliau ingin mengisyaratkan tentang masalah al-asabah. Jelas ya, bahwa mereka ini ayah, kakek, ini termasuk apa? Asabah. Iya. Wa kadzalika jami'ud dhukur, demikian pula seluruh pewaris yang laki-laki, ya, selain dari suami dan saudara dari ibu, ya. Sebab suami telah kita terangkan ya, dia hanya mewarisi apa? Fard saja. Dia hanya ada 1/2 atau 1/4. Ya. Adapun saudara dari ibu di sini dia tidak masuk di asabah. Ya, dia hanya mewarisi di masalah apa? Di masalah al-kalalah saja yang disebutkan. Jelas ya? Atau afwan, dia tidak mewarisi di sini. Baik. Dia disebutkan asabat. Wakum, dan mereka ini yang dikatakan asabah, Syekh merinci sekarang. Siapa yang dikatakan asabah? Kata beliau al-ikhwatul asyiqqa. Pertama al-ikhwa al-asyiqqa, saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Auli abin, atau saudara laki-laki yang seayah. Ya, saudaranya wa abna'uhum, dan anak-anaknya ke bawah. Semuanya ini disebut apa? Asabah. Ya, demikian pula wal a'mam ala syiqqa. Ya, demikian pula paman-paman. Ya, dari ayah dan ibunya. Atau li abin, atau paman dari ayah saja. Wa abna'uhum, dan anak-anaknya. Ya. Jelas ya? Nah, a'mamul mayyit yang merupakan paman-paman orang yang mati ini, wa amamu abihi, dan paman-paman ayahnya, wa jaddihi, dan kakeknya, wa in ala, dan terus ke atas. Ya, ini terkait dengan paman. Wa kadzal banuna wa banuhum, demikian pula anak-anak mereka sendiri, cucu-cucu mereka yang merupakan anak dari anak-anak mereka. Ini semuanya masuk dalam apa? Al-asabah. Ya. Jelas ya? Ini beliau ketika menyinggung al-asabah di sini, ya. Repot juga kalau kita terangkan pembahasan asabah secara lengkap, sebab asabah terbagi 3. Ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, dan ada asabah ma'al ghair. Ya, ini 3 pembagian dari al-asabah. Kemudian beliau terangkan di sini tentang hukum al-asib. Nah, hukum al-asib. Baik, sudah jam 5 ya. Hari ini sudah dapat target atau belum? Hah? Dari halaman berapa kita baca pagi ini? Babul Ja'ala ya, dari pagi ya. Hah? Ya. Babul Ja'ala wal Ijarah itu tadi pagi. Berarti oh ya, masih dapat sudah. Baik, tidak apa-apa, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita sambung nanti setelah salat maghrib. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.